Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi channel gua Riza Saputra. Sebelumnya apa kabar kalian teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang sudah mensupport channel dan mengklik video ini. Dan kali ini kita bakal reaction video dari Tren Publika, yang mana di videonya berjudul lucu terbaru Malaysia masih mimpi Indonesia ikut standar bahasa Melayu buatannya guys. Dan sebelum kita berkomentar, ayo kita nonton video ini sampai habis supaya tidak gagal paham. Tanpa berlama-lama kita langsung aja cekidot. Malaysia masih mimpi Indonesia ikuti standar bahasa Melayu guys. Lucu sekali, Kementerian Pendidikan Malaysia rupanya masih bermimpi Indonesia akan mengikuti kerangka standar bahasa Melayu yang dibuatnya. Mereka juga masih mengklaim bahwa bahasa Melayu dituturkan ratusan juta orang. Sebelum melihat kelucuannya, kita simak dulu pemaparan Kementerian Pendidikan Malaysia berikut. KSBM ini sebenarnya adalah sebahagian daripada program dalam program pemartabatan bahasa Melayu Kementerian Pendidikan Malaysia. KSBM ini ialah satu dokumen sebenarnya ya, tetapi dokumen yang menjadi rujukan untuk menyetarakan standar penggunaan bahasa Melayu yang telah dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan untuk menentukan kecekapan penguasaan dan pemerolehan bahasa Melayu dalam kalangan penutur dan juga pengguna bahasa Melayu. Kita sebagai pengguna bahasa, di mana kedudukan kita dalam konteks KSBM itu tadi. Jadi KSBM ini digunakan sebagai standar dalam menentukan aras itu dalam kalangan penutur bahasa Melayu, tidak kiralah di peringkat sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah atau pengguna biasa, di peringkat agensi atau di peringkat yang lebih tinggi lagi ya. Sehinggalah ke peringkat pakar-pakar bahasa dan sebagainya. Ya, 3 tahap, iaitu tahap asas, pertengahan dan tinggi. Yang paling pentingnya yang menyetarakan ya pemerolehan dan kompetensi berbahasa Melayu pada peringkat dunia dan serantau yang melibatkan negara-negara seperti Indonesia, Singapura dan Brunei. Yang melibatkan negara-negara seperti Indonesia, Singapura dan Brunei. Kita tahu ya di dunia ini ada lebih daripada 280 juta penutur bahasa Melayu sebenarnya di seluruh dunia. Kita tahu ya di dunia ini ada lebih daripada 280 juta penutur bahasa Melayu sebenarnya di seluruh dunia ya. Bukan saja di Asia Tenggara ini, tetapi di negara-negara lain juga. Dan kita tahu juga di luar negara ada universiti yang menawarkan program bahasa Melayu dan juga program pengajian Melayu ya, selalunya sekali pengajian Melayu dan juga bahasa Melayu. Jadi bila adanya ya KSBM ini, maka keseluruhan program itu boleh disetarakan di seluruh dunia. Jadi kalau sekiranya bahasa Melayu diajarkan di SOAS di UK ya, di United Kingdom, dan juga diajarkan di University of Tokyo di Jepun, dan juga diajarkan di University Hankyu di Korea, maka standard pencapaiannya itu haruslah sama ya. Barulah dikatakan itu standar bahasa Melayu ya. Semuanya sama. Itulah klaim Malaysia mengenai penutur bahasa Melayu. Mereka juga terkesan masih menganggap pemerintah Indonesia mau mengikuti standar bahasa Melayu itu. Hal ini sungguh lucu, karena sudah lama Indonesia memiliki bahasa baku dan perangkat untuk menguji kemahiran bahasa Indonesia. Bahkan sejak tahun lalu, uji kemahiran bisa dilakukan lewat daring. Berikut ini adalah videonya. Pada saat ini, kita yang berasal dari berbagai daerah, bahkan lintas negara, hadir bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk bersama-sama menjadi saksi dalam peluncuran produk kebahasaan
berupa uji kemahiran berbahasa Indonesia atau kita sebut UKBI. Kita semua tahu bahwa UKBI memiliki sejarah panjang, mulai digagas kemudian dikembangkan pada tahun 90-an. Dalam rentang waktu tersebut, UKBI telah mengalami banyak perubahan, baik dari format, isi, maupun model penyelenggaraannya, mulai dari berbasis kertas sampai ke fasilitas internet. Namun, revolusi dalam UKBI ini sesungguhnya terjadi dalam 6 bulan terakhir, yakni sejak akhir Agustus 2020 ketika tim UKBI Badan Bahasa mengubah secara substansial format, isi, dan cara penyelenggaraannya. Hasil revolusi inilah yang hari ini akan kita luncurkan kepada publik sebagai salah satu inisiatif dari lingkungan Badan Bahasa. Kami meyakini betul bahwa butir-butir soal di dalam UKBI adaptif ini telah memenuhi semua prasyarat sebuah tes yang baik dan andal. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pengembangan UKBI adaptif ini sehingga dapat terwujud dengan cepat. UKBI adalah instrumen uji yang mengukur kemahiran berbahasa Indonesia, ragam lisan dan tulis penutur bahasa Indonesia, baik penutur jati maupun penutur asing. UKBI didasarkan oleh undang-undang dan peraturan. UKBI terdiri atas 5 seksi. Seksi 1, mendengarkan. Seksi 2, merespons kaidah. Seksi 3, membaca. Seksi 4, menulis. Dan seksi 5, berbicara. Skor UKBI diperingkatkan menjadi 7. Peringkat ke-7, terbatas. Peringkat ke-6, marginal. Peringkat ke-5, semenjana. Peringkat ke-4, madya. Peringkat ke-3, unggul. Peringkat ke-2, sangat unggul. Peringkat pertama, istimewa. UKBI mulai digagas dalam Kongres Bahasa Indonesia 4 dan 5 tahun 1980-an. UKBI mendapat hak cipta dari Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2004. UKBI menjadi standar kemahiran berbahasa Indonesia berdasarkan Permendikbud nomor 70 tahun 2016. UKBI adaptif dikembangkan tahun 2020. Saya sudah pernah ikut UKBI standar dengan predikat madya. Sekarang, saya siap untuk tahu UKBI adaptif dan saya siap diuji lagi. Terima kasih. Sarana UKBI telah dikembangkan mulai dari berbasis kertas, berbasis komputer, hingga UKBI adaptif yang dilakukan secara daring. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami. Tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa lagi. Guys, itulah penjelasan videonya, di mana di sini Malaysia masih saja mengklaim jumlah penutur bahasa Melayu mencapai ratusan juta. Gimana ya menurut pendapat kalian semua? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, sekian dulu reaksi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video reaksi selanjutnya, guys.